Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Winastasya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bisnis environment atau lingkungan bisnis. Dalam video berikut ini, lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai semua faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha individu yang menghasilkan barang dan jasa. Dengan memahami lingkungan bisnis, maka diharapkan pembisnis dapat menganalisa usaha bisnisnya dengan cermat. Dia harus mampu mengamati mana yang menjadi kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman bagi bisnisnya. Ada 3 teori lingkungan bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Madura Zev. Dalam bukunya, Pengantar Bisnis menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran bahkan kegagalan. Menurut Murti Sumarni dan John Supriyanto, dalam bukunya Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan lebih menyebut lingkungan bisnis dengan term lingkungan perusahaan. Mereka berdua membagi lingkungan perusahaan yang mempengaruhi operasi perusahaan menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum perusahaan meliputi faktor politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi. Sedangkan lingkungan khusus perusahaan meliputi penyedia, pelanggan, pesaing, teknologi, dan sosiopolitik. Dan yang ketiga, menurut Madura Zev dalam bukunya lagi, Pengantar Bisnis memaparkan lebih detail dengan mengklasifikasikan lingkungan bisnis menjadi 4 bagian. Yang pertama, lingkungan sosial, yang kedua, lingkungan industri, yang ketiga, lingkungan ekonomi, dan yang keempat, lingkungan global. Keempat lingkungan ini menjadi faktor utama pendukung keberhasilan sebuah bisnis perusahaan. Komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Menurut sebagian pakar ekonom, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Seperti yang kalian lihat di sini, ada beberapa faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal menurut pakar ekonom. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Pertama, ada man atau tenaga kerja yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, ada uang atau modal usaha, yaitu sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut. Yang ketiga, ada material atau bahan baku. Yang keempat, ada mesin, perlengkapan atau peralatan produksi. Dan yang terakhir, ada metode, yaitu merupakan suatu pelaksanaan kerja produktif, misalkan pengambilan keputusan. Adapun komponen-komponen eksternal di lingkungan bisnis, yaitu ada pemerintah. Pemerintah di sini sebagai pihak yang mengendalikan dan mengatur. Kedua, pemegang saham. Pemegang saham di sini juga berperan penting dalam kelangsungan bisnis sebuah perusahaan. Ketiga, kreditor. Kreditor menjadi pihak yang mampu menjamin keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan. Yang keempat, pesaing. Pesaing adalah organisasi lain sejenis yang memperebutkan sumber daya atau uang konsumen. Kelima, publik atau masyarakat. Keenam, perantara. Fungsinya sebagai penghubung antara perusahaan sebagai pihak produsen dan masyarakat sebagai pihak konsumen. Yang ketujuh, pemasok. Pemasok merupakan organisasi yang menyediakan sumber daya berupa bahan baku bagi organisasi. Dan yang terakhir, konsumen. Konsumen adalah pihak yang menikmati barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Selain lingkungan eksternal dan internal, adapun lingkungan makro yang meliputi lingkungan ekonomi dan lingkungan teknologi. Lingkungan ekonomi, yaitu keadaan ekonomi suatu negara, akan mempengaruhi sebagian besar organisasi yang beroperasi di dalamnya. Sedangkan teknologi yaitu pengetahuan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk masukan input menjadi keluaran atau output. Lingkungan politik atau hukum. Komponen politik atau hukum adalah undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah. Lingkungan sosial kultur. Agar tetap kompetitif, perusahaan secara kontinu harus mencari baik lokasi pabrik yang paling efisien maupun pasar. Lingkungan global. Lingkungan global memaksa dunia bisnis untuk bersaing di area yang lebih luas dengan tanpa batas. Dan yang terakhir, lingkungan teknologi dan informasi. Mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya dalam bidang industri dan fasilitas lainnya. Dan materi terakhir yaitu tentang sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Dalam menyikapi sikap pembisnis, kita harus bisa mengamati, yaitu mengamati lingkungan, meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting. Yang kedua, menerjemahkan, yaitu faktor-faktor lingkungan setelah mengamati, kemudian kita harus bisa menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Dan yang terakhir, setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.